Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah perancangan pabrik kimia. Pertama, saya ucapkan selamat sudah memasuki semester ke-7, yang artinya sebentar lagi teman-teman mahasiswa akan memasuki tugas akhir yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah tugas perancangan pabrik kimia. Nah, untuk bisa mengerjakan tugas perancangan pabrik kimia, ada satu mata kuliah untuk mengantarkan hal tersebut, yaitu perancangan pabrik kimia. Hari ini akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan mata kuliah ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan semoga walaupun perkuliahan harus berlangsung secara daring, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi semoga rekan-rekan mahasiswa bisa tetap nyaman dan memahami materi yang kami sampaikan. Oke, dan saya juga mohon kerjasamanya selama 1 semester ke depan. Semoga semuanya lancar sampai dengan akhir. Yang pertama adalah untuk rencana pembelajaran terkait dengan rangkaian perancangan pabrik kimia, kita menggunakan sistem blok. Jadi untuk mata kuliah perancangan pabrik kimia nanti kita akan rencanakan bertemu di minggu kedua dan sampai dengan keempat untuk periode pertama. Jadi kita akan bertemu minggu kedua sampai minggu keempat sistem blok seperti itu. 1 minggu nanti akan bertemu saya sebanyak 3 kali. Jadi 1 minggu kita ketemu 3 kali dari minggu kedua sampai dengan keempat jika mengikuti timeline yang ada. Nah, untuk minggu pertama memang di sini dijelaskan bahwa materinya adalah penyampaian atau penjelasan sistem belajar khusus untuk rangkaian tugas perancangan pabrik kimia. Nah, karena 1 minggu kita ketemu 3 kali, jadi nanti di minggu pertama harusnya ada 3 kali pertemuan yang bisa saya gunakan. Nah, untuk pertemuan pertama mungkin nanti akan ada forum besar atau kuliah bersama dengan dosen pengampu pabrik kimia yang lain, terutama yang pembimbing perancangan pabrik kimia. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga untuk minggu pertama nanti akan saya ambil untuk saya pakai untuk menyampaikan materi terkait dengan kapasitas pabrik. Jadi kalau saya highlight nanti minggu ke-1, 2, 3 sampai dengan ke-4 akan bertemu dengan saya. 1 minggu bertemunya sebanyak 3 kali. Nah, jamnya bisa diambil dari jam dari mata kuliah minat keahlian 3, bisa juga diambil dari praktikum minat keahlian 3. Jadi kita bertemu 3 kali seminggu itu bisa mengambil jam dari perancangan pabrik kimia, yaitu jam saya sendiri mengikuti jadwal. Kemudian 2 lagi sisanya ini saya boleh mengambil jam dari minat keahlian 3 dan juga praktikum minat keahlian 3. Karena untuk mata kuliah minat keahlian 3 baru akan dimulai di minggu ke-5 sampai dengan ke-7 untuk mata kuliah yang minat keahlian 3. Sedangkan untuk praktikum minat keahlian 3 nanti ada di pekan ke-9 sampai dengan 12. Dan juga ini harusnya minggu ke-15 sampai 16 ini presentasi praktikum minat keahlian 3. Nah, jadi kita akan bertemu di minggu ke-1 sampai ke-4, seminggu ketemunya 3 kali, kemudian break diganti dengan minat keahlian 3 dan praktikum minat keahlian 3, kemudian nanti bertemu lagi minggu ke 13 dan 14 dengan saya lagi dan seminggu ketemu 3 kali juga. Jadi ketemu dengan saya minggu ke-1 sampai dengan ke-4, kemudian break dulu, lalu ketemu lagi minggu ke-13 sampai dengan 14, biasanya setelah progres 1 gitu ya. Nanti progres 1 itu kalau tidak salah direncanakan di minggu ke-7 kalau ikut timeline ya. Untuk progres 2 biasanya diambilnya setelah UAS sih kalau yang sudah 2 periode yang lalu, tapi untuk yang tahun ini saya kurang tahu, jadi nanti kita ikuti aja informasi dari panitia ya.
Oke, jadi ingat minggu 1 sampai ke 4 masih akan ketemu saya lagi 3 kali dalam 1 minggu, kemudian break, kemudian saya akan balik lagi di minggu ke-13 dan 14, seminggu ketemu 3 kali juga. Dan saya bisa mengambil jam mata kuliah minat keahlian 3 atau praktikum minat keahlian 3, seperti itu. Kemudian pembebanan bimbingan perancangan pabrik untuk tahun ini, pembimbingnya lumayan variatif dan cukup banyak Bapak Ibu dosen yang diminta untuk membimbing perancangan pabrik, yaitu Pak Ahmad, ada Bu Profi, ada Bu Dwina, kemudian ada Bu Irvin, Bu Nani, Pak Asalil, Bu Halimatus, ada Pak Agung Ari, ada Bu Titi, Bu Kristifani, ada saya. Insya Allah nanti dengan saya ada 2 kelompok ya, kemudian ada Bu Ernia dan terakhir ada Bu Cucu. Nah jadi total nanti diagendakan akan ada 30 kelompok yang mengerjakan tugas perancangan pabrik sebagai tugas akhir. Kemudian di sini mata kuliah yang saya bawakan sekarang adalah perancangan pabrik kimia, bebannya 3 SKS. Jadi setiap kali pertemuan nanti durasinya adalah 5 jam ya. Nah, untuk pertemuan secara daring, saya agendakan untuk teman-teman menggunakan LMS Polinema yang bisa dikunjungi di lms.polinema.ac.id. Nah, untuk mengantisipasi biasanya LMS ini kalau sudah banyak yang mengakses kan kadang loadnya terlalu berat ya, jadi dia agak error kadang-kadang. Nanti tetap saya agendakan ada Google Classroom hanya untuk antisipasi kalau misalkan LMS-nya sedang error, tapi tetap saya akan mengarahkan kegiatan belajar mengajar secara daring saya ada di platformnya LMS Polinema, yaitu di lms.polinema.ac.id. Nah, nanti biasanya teman-teman mahasiswa akan kami invite untuk bisa join di kelas kami, seperti itu ya. Kemudian referensi yang saya gunakan di sini saya menggunakan Ulrich ya. Ulrich mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah pegang buku ini waktu di gambar teknik ya. Jadi dibuka lagi bukunya, jangan dibuang atau diluakin dulu ya. Kemudian untuk yang berikutnya saya pakai Peter and Timmerhouse, ini ekonomi teknik. Saya kira teman-teman sudah mengambil juga. Dan yang terakhir saya menggunakan buku dari dosen saya dulu, yaitu Pak Kusnaryo ya, dari ITS, dari Teknik Kimia ITS, yang judulnya Desain Pabrik Kimia. Kemudian ada beberapa topik yang nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Tentu saja ini erat kaitannya dengan TPPK yang akan kalian tempuh ya. Jadi yang pertama nanti yang akan saya sampaikan di minggu ini adalah penentuan kapasitas pabrik, kemudian seleksi proses, dan yang berikutnya adalah lokasi dan tata letak pabrik. Nah, progres 1 biasanya dibebankan sampai dengan neraca panas. Jadi pertemuan mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat saya targetkan bisa sampai dengan penyajian neraca panas ya. Jadi ada penentuan kapasitas, kemudian ada seleksi proses, kemudian ada lokasi pabrik, ada neraca massa, dan ada neraca panas. Untuk yang utilitas dan juga organisasi pabrik akan saya sampaikan di minggu setelah break, yaitu ada di minggu ke-13 dan 14. Karena biasanya spesifikasi peralatan, kemudian neraca ekonomi, utilitas, dan organisasi pabrik ini akan dibahas di progres yang kedua. Gitu. Jadi untuk progres yang pertama akan kita kejar materinya dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-4. Jadi kita efektifkan minggu 1 ke 4 untuk bisa sampai di penyajian neraca panas. Saya kira itu overview sekilas ya. Sebenarnya mata kuliah PPK ini harapannya adalah bisa membantu rekan-rekan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perancangan pabrik ya. Jadi saya harap materi-materi yang kami sampaikan itu bisa langsung diaplikasikan pada proses perancangan pabrik yang sedang kalian kerjakan gitu. Yang pertama yang akan saya sampaikan kali ini adalah penentuan kapasitas.
Nah, sebelum saya menyampaikan bagaimana sih caranya menentukan kapasitas, itu yang pertama yang ingin kita highlight di sini adalah dalam suatu rancang bangun pabrik ya, langkah pertama yang harus ditentukan itu tentu adalah spesifikasi dari pabriknya ya. Nah, spesifikasi pabrik ini umumnya pabrik itu berdiri pasti karena ada kebutuhan pasar. Jadi nggak mungkin dong Anda buka usaha kalau tidak survei pasar dulu, atau kita cari tahu marketnya sekarang itu yang sedang dibutuhkan itu apa saja gitu. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan kemampuan penyediaan modal. Jadi kita berani pasang modal berapa ya. Nah, ini biasanya kaitannya dengan laju pengembalian modalnya. Nah, tadi kita bisa prediksi kira-kira lebih tinggi dari bunga bank nggak? Nah, kalau kita buka usaha yang sekiranya laju pengembalian modalnya tidak lebih tinggi dari bunga bank, sebaiknya urungkan niat ya. Jadi kita harus memastikan bahwa ketika kita mendirikan suatu industri atau pabrik atau usaha apapun sebenarnya ya, kita harus memastikan bahwa laju pengembalian modalnya harus lebih tinggi dari bunga yang ditawarkan oleh bank, karena kebanyakan memang modal yang digunakan itu berupa pinjaman seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentu adalah kapasitas. Nah, ketika kita sudah melakukan survei pasar, misalkan kita sudah tahu memetakan apa sih yang sekarang sedang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkait dengan chemical dan sebagainya, atau paling tidak produk-produk jadi yang membutuhkan bahan kimia di sana. Kemudian kita lihat lagi kemampuan penyediaan modal kita seberapa besar. Baru yang terakhir adalah tentukan kapasitasnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat langkah perancangan pabriknya, itu kapasitas ada di urutan ketiga setelah kita melakukan spesifikasi pabrik, kita mau produksi apa, lihat modalnya, baru kemudian tentukan kapasitas seperti itu. Nah, spesifikasi pabrik sendiri tadi saya ulangi lagi terkait dengan kapasitas, kemudian kualitas produk, dan yang berikutnya adalah jenis operasi dari pabriknya, apakah batch atau continue ya. Nah, saya kira teman-teman teknik kimia sudah sangat paham sih apa bedanya batch dengan continue ya. Untuk sistem batch, kita refresh lagi. Batch ini artinya dalam suatu proses itu selama proses berlangsung ya, tidak ada input dan tidak ada output yang meninggalkan sistem. Nah, ini contohnya ada di pabrik-pabrik yang melibatkan biological step ya, seperti melibatkan mikroba, ada fermentasi dan sebagainya. Nah, kalau sedang proses fermentasi misalkan bioetanol dan sebagainya kan, kalau sedang proses itu tidak ada umpan yang masuk dan tidak ada juga produk yang meninggalkan reaktor atau meninggalkan sistem, karena memang dia sistemnya batch ya. Jadi ditandai dengan tidak ada input dan tidak ada output selama proses berlangsung. Jadi begitu feed masuk, diproses gitu ya, selama proses ini tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar lagi. Begitu proses dinyatakan selesai, baru boleh produk ini dikeluarkan dari sistem seperti itu. Ini tentu berbeda dengan konsep dari continue ya. Ketika kita punya sistem continue, artinya selama proses itu berlangsung, berarti ada yang namanya input dan ada yang namanya output seperti itu. Oke, berikutnya saya definisikan dulu apa itu kapasitas produksi. Nah, ini yang paling sering disalahpahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Untuk definisi kapasitas produksi ya, yang menurut beberapa sumber yang saya baca, pengertian dari kapasitas produksi sendiri adalah jumlah maksimum output. Nah, berarti dalam hal ini konteksnya adalah produk ya. Jadi kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah kapasitas produk, itu sebenarnya konteksnya adalah, kapasitas produksi itu konteksnya adalah seberapa banyak produk yang bisa dihasilkan ya dalam kondisi maksimal ya, kapasitas maksimal di dalam industri tersebut ya, dalam satuan waktu tertentu. Misalkan nih,
ada pabrik katakanlah bioetanol ya. Dia memiliki kapasitas produksi misalkan ya 10.000 ton per tahun. Artinya industri tersebut sebenarnya punya kemampuan maksimal ya bisa menghasilkan 10.000 ton produk bioetanol dalam waktu 1 tahun. Jadi pengertian kapasitas produksi itu seperti itu, kemampuan maksimal ya. Nah, apakah kemudian dalam realnya kapasitas produksi ini selalu terpenuhi ya? Karena di sini konteksnya adalah kondisi maksimal. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah kalau misalkan kapasitas produksi itu mungkin saja tidak terpenuhi ya. Jadi kalau tadi kapasitasnya 10.000 ton per tahun ya. Tapi ternyata pada saat proses berlangsung dalam kurun waktu produksi 1 tahun tersebut mungkin ada kendala ketersediaan bahan baku, mungkin ada kendala ada peralatan yang efisiensinya mengalami penurunan, kemudian mungkin ada kendala market atau pasar yang sedang lesu penjualannya, sehingga membuat industri ini kapasitasnya tidak semaksimal yang tercantum. Itu sebenarnya juga tidak masalah. Jadi misalkan 10.000 ton per tahun, kemudian kemampuannya pada saat sudah dilakukan perhitungan secara overall dalam waktu 1 tahun, ternyata yang bisa dia capai sekitar 9.500 ton per tahun. Nah, itu tidak masalah, tapi tetap saja istilahnya kapasitas produksinya sebenarnya adalah 10.000 ton per tahun. Dan sekali lagi konteks kapasitas produksi itu basisnya adalah produk, bukan umpan ya. Jadi kayak gitu. Nah, makanya tricky sekali untuk teman-teman bisa memprediksi ya berapa kapasitas maksimum dari suatu produksi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kapasitas produksi? Kita coba lihat atau kupas satu-satu ya. Oke, tadi di spesifikasi produk ya, spesifikasi pabrik maaf, sudah kami jelaskan bahwa salah satu elemennya adalah kualitas produk. Jadi di sini teorinya adalah semakin tinggi komposisi bahan utama, maka kita sebut bahwa produk kita ini semakin murni. Jadi kemurnian atau kualitas suatu produk jika ditinjau dari kemurniannya ya, yang dimaksud dengan murni itu adalah tentu saja bahan utama yang diinginkan. Semakin tinggi kadar bahan utama yang diinginkan di dalam produknya, itu artinya kemurniannya semakin tinggi. Nah, di sini produk tentu saja biasanya dalam suatu produksi itu ada yang namanya hasil samping ya. Inilah yang menyebabkan adanya komponen lain di dalam produk yang kita miliki. Nah, keberagaman komponen ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas produk. Kemudian yang berikutnya kemurnian. Ya, kemurnian tadi seperti yang saya katakan, semakin murni ya produk yang kita miliki, itu artinya komponen utamanya jumlahnya itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan impurities atau produk sampingnya. Kemudian yang berikutnya yang harus kita fokuskan sebagai seorang chemical engineer adalah adanya pemenuhan kualitas. Pemenuhan kualitas ini harus kita perhatikan karena pada dasarnya terkait dengan hal ini ada yang namanya spesifikasi di pasaran. Terkait dengan pemenuhan kualitas, jadi sebenarnya tiap industri itu akan menghasilkan produk yang harus memenuhi spesifikasi tertentu yang ada di pasaran ya. Biasanya patokannya memang spesifikasi yang sudah ada di pasaran atau standar yang sudah ditetapkan seperti itu. Ini terkait dengan adanya tuntutan untuk kita bisa memenuhi yang namanya kualitas produk. Nah, yang berikutnya sebelum kita menentukan kapasitas produksi ya, kita harus bisa memprediksi rata-rata pertumbuhan. Nah, di sini yang dimaksud dengan rata-rata pertumbuhan itu kaitannya dengan 3 hal. Yang pertama, misalkan nih kita mau merancang suatu industri A.
Tidak mungkin kita merancang di tahun ini kemudian realisasinya juga akan ada di tahun ini. At least paling tidak 3-5 tahun dari perencanaan pabrik itu baru benar-benar berdiri dan bisa beroperasi. Nah, di sini pertumbuhan produksi yang harus kita prediksi rata-ratanya itu adalah yang pertama adalah pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi ini kita harus tahu pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun apakah cenderung naik, konstan, atau malah justru cenderung turun. Kemudian kita harus bisa memperkirakan kira-kira produksinya ya nanti pada beberapa tahun ke depan itu akan seperti apa, terutama untuk industri-industri yang dari awal sebenarnya sudah ada yang memproduksi bahan ini gitu. Jadi sebelum Anda mendirikan pabrik ternyata sudah ada pabrik lain yang memproduksi produk yang sama. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian yang berikutnya adalah pertumbuhan pengadaan produk. Pengadaan produk ini sebenarnya terkait dengan yang namanya impor. Di sini pertumbuhan pengadaan produk sama dengan produksi. Pertumbuhan produksi juga harus kita prediksi. Karena pada saat kurun waktu tertentu yang namanya impor atau bahkan ekspor itu pasti akan mengalami naik dan turun seperti itu. Jadi kita harus mengumpulkan data beberapa tahun terakhir ya untuk kita analisa apakah pengadaan produk ini terkait impor ini cenderung mengalami kenaikan atau penurunan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pertumbuhan konsumsi. Nah, pertumbuhan konsumsi ini saya kira yang paling vital atau yang paling penting karena di dalam pertumbuhan konsumsi ini kita bisa memprediksi dalam kurun waktu 3 atau 5 tahun ke depan saat pabrik Anda benar-benar berdiri ini kira-kira konsumennya akan sudah berapa banyak yang membutuhkan produk Anda. Jadi kalau kita dapat data konsumsi yang di situ menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun, ya menurut saya buat apa kita mendirikan industri tersebut ya, toh juga tren konsumsinya justru semakin turun gitu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan kita dalam mendirikan suatu industri. Jadi 3 hal ini tadi yang harus kita prediksi, yaitu produksi, kemudian pengadaan produk, dan yang terakhir adalah pertumbuhan konsumsi. Idealnya untuk bisa mendapatkan nilai rata-rata pertumbuhan itu kita harus mengumpulkan data termutakhir sebenarnya sih ya, sekitar 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita melakukan analisanya sekarang berarti ini tahun 2020, at least Anda harus mengumpulkan data mulai 2019, 18, 17, 16, 15 ya, paling tidak 5 tahun terakhir. Dan pabrik baru bisa berdiri paling cepat 3 tahun setelah 2020, yaitu 2023, atau bisa juga sampai dengan 5 tahun ya, atau artinya 2025 industri Anda baru benar-benar bisa startup dan berjalan seperti itu. Nah, di sini untuk peredaran produk sendiri yang mempengaruhi di pasar dalam kondisi real itu ada 4 aspek. Ada produksi, konsumsi, ekspor, dan impor. Untuk produksi ya, tentu saja dia kalau ibaratnya sebuah neraca, dia akan statusnya input. Jadi produksi dari industri, dari pabrik tertentu, kalau memang sudah ada pabrik sebelumnya ya yang produksi zat A misalkan, nah berarti dia statusnya sebagai input karena dia dihasilkan di industri tersebut kemudian dilempar ke pasar. Jadi dia statusnya memasuki pasar, jadi dia statusnya jadinya input seperti itu. Nah, kemudian yang kedua selain produksi, yang berikutnya adalah yang juga statusnya sebagai input atau masuk ke dalam pasar, itu adalah impor. Impor di sini juga dia statusnya karena kita mendatangkan barang dari luar negeri kemudian dijual di sini, berarti dia turut serta mempengaruhi neraca yang masuk ya. Jadi produksi dan impor itu statusnya dia masuk ke dalam marketplace seperti itu. Kemudian berikutnya ada data konsumsi. Berbeda dengan produksi dan juga impor, konsumsi ini kan berarti konsumen membeli dari pasar. Jadi dia mengambil, nah berarti dia posisinya sebagai output ya, atau yang keluar dari marketplace seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah data ekspor. Ekspor prinsipnya sama dengan konsumsi. Kalau konsumsi dikonsumsi di dalam negeri sendiri, kalau ekspor ini untuk konsumsi tapi di luar negeri. Jadi dia juga statusnya output ya. Jadi ada 2 input dan 2 output di dalam neraca penentuan kapasitas produksi.
Saya ulangi, ada 4, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan ada impor. Yang sebagai input adalah produksi dan juga impor, yang menjadi output adalah konsumsi dan juga ekspor. Berikut ini adalah contoh beberapa data peredaran produk ya. Ini kebetulan saya ambilnya dari Kementerian Perindustrian tahun 2012, yaitu produknya berupa sorbitol. Sorbitol itu semacam gula alkohol biasanya untuk campuran pasta gigi ya, jadi yang menimbulkan sensasi manis, pedas seperti mint atau seperti mentol itu biasanya sorbitol. Nah, ini penggunaannya luar biasa karena seperti yang kita lihat daily needs, kebutuhan sehari-hari seperti pasta gigi dan sebagainya itu rata-rata membutuhkan zat ini. Jadi sangat prospek kalau ada industri yang memproduksi zat ini. Nah, di sini saya dari data Kemenprin tahun 2012 yang dikeluarkan tahun 2012 itu ada data lengkap di sana, ada produksi, impor, konsumsi dan juga ekspor dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ya. Nah, ini idealnya seperti ini. Keempat data ini kalau bisa semuanya kita dapat ya. Jadi ada data produksi, ada data konsumsi, ada data impor, dan juga ada data ekspor. Nah, tapi apakah mungkin bahwa mungkin saja kita tidak bisa mendapatkan data selengkap ini ya? Saya kira ini sangat mungkin. Jadi mungkin sumber yang Anda dapatkan tidak memenuhi 4 aspek yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada ekspor impor tapi nggak ada data konsumsi produksi, atau mungkin ada data konsumsi produksi tapi tidak ada data ekspor dan impor. Nah, untuk kasus-kasus khusus seperti ini nanti akan saya jelaskan ya. Dan pertanyaannya, dari mana saya mendapatkan data? Nah, biasanya kalian bisa mendapatkan data terkait dengan 4 aspek tadi. Yang pertama bisa dari BPS. Biasanya BPS ini menghimpun data selama 1 tahun ya, terkait dengan penjualan atau needs atau konsumsi dari produk-produk tertentu. Jadi bisa diakses di bps.go.id. Kemudian kadang malah bisa mereka menerima email dari kita ya sebagai visitor untuk mengajukan pertanyaan terkait punya nggak misalkan data produk ini ya, data konsumsi, produksi, ekspor, dan impor. Tidak jarang mereka mau melayani untuk menyediakan data-data tersebut. Biasanya kita tinggal kirim email ke hotline BPS-nya seperti itu. Jika ada biasanya dilayani ya. Kalau tidak ada berarti kita harus cari yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah data dari Kementerian Perindustrian. Nah, biasanya Kementerian Perindustrian akan mengeluarkan semacam annual report ya terkait dengan data penjualan, produksi, kemudian konsumsi, kadang juga malah lengkap sampai dengan impor dan ekspor. Cuman kita harus memilah-milah sendiri. Nah, karena dia mengeluarkannya biasanya tiap kategori. Misalkan nih bahan kimia. Nah, di dalamnya kan banyak tuh bahan kimia. Nah, bahan kimia mana yang ingin kita cari? Nah, itu biasanya kita harus cari satu persatu dari datanya Kementerian Perindustrian seperti itu. Untuk masalah akurasi, saya kira 2 ini sudah sangat relevan untuk dijadikan sumber produksi, konsumsi, ekspor, dan impor. Misal nih ya, worst case-nya dari 2 sumber ini kita tidak bisa mendapatkan datanya. Bisa juga Anda menggunakan data dari suatu komunitas yang biasanya komunitas perdagangan tertentu itu mereka mengeluarkan data tahunan. Nah, misalkan saya pernah nih rekan-rekan mahasiswa yang tahun lalu itu pabriknya biodiesel, mereka mencari data itu di BPS dan di Kemenprin itu sulitnya bukan main. Tapi ada satu komunitas pengusaha di bidang biodiesel ya, manufaktur seperti itu, dia punya datanya. Nah, paling tidak itu dia sudah berusaha untuk mengcover beberapa produsen biodiesel beserta penjualannya dalam kurun waktu 1 tahun. Saya lupa nama asosiasinya apa, tapi yang jelas itu semacam asosiasi produsen biodiesel gitu ya, komunitas tertentu, dan dia punya data tahunan. Nah, yang seperti itu apa boleh dipakai? Boleh, asalkan sebutkan sumbernya, karena itu sudah mewakili sebenarnya ya sebagian kecil dari kebutuhan overall yang ada di Indonesia. Yang penting sumbernya jelas. Kemudian saya kira itu yang
yang biasa digunakan, atau bisa juga mengambil dari industri dengan bidang yang sama ya, dengan produk yang sama, yang dia kapasitasnya ambillah yang paling besar di Indonesia. Misalkan ya, saya pernah perancangan pabrik saya sendiri kebetulan terkait dengan sorbitol juga. Produsen sorbitol terbesar di Indonesia, bahkan sampai diekspor ke luar negeri, itu ada di PT Sorini yang ada di Pasuruan. Nah, saya agak kesulitan tuh menemukan data konsumsi, produksi, ekspor, dan impor. Tapi Sorini ini tiap tahun mengeluarkan annual report terkait dengan 4 hal ini. Nah, jadi saya bisa mengambil data dari annual reportnya karena saya anggap Sorini ini adalah produsen terbesar. Jadi dia sudah paling mungkin untuk mengcover semua kebutuhan sorbitol yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu juga boleh. Tapi dengan syarat itu tadi, biasanya kita ambil yang kapasitasnya paling besar gitu. Jadi supaya merepresentasikan kebutuhan yang ada di Indonesia karena kapasitasnya paling besar, seperti itu. Oke, itu sedikit overview sebelum saya benar-benar memasuki cara menghitung atau cara menentukan kapasitas produksi atau menentukan peluang kapasitas produksi. Oke, nanti akan saya sambung di video berikutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum.